semuanya, mohon kerjasamanya. Silakan duduk di tempat yang disediakan. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Silakan untuk Freddy memimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita periksa keadaan dulu. Fikar ada? Fikar? Siap hadir, Pak. Untuk kegiatan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Bisa kalian lihat di tampilan layar monitor bagaimana kompetensi dasar dan kompetensi inti untuk hari ini, dan materi yang akan kita pelajari yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Bapak ingin mengetahui dahulu tentang pengetahuan awal kalian tentang materi dari minggu sebelumnya. Saya Pak, tentang perlawanan Singaparna, Jawa Barat, tokoh perlawanan Ki Haji Zainal Mustafa. Siap cukup. Pak, tentang perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Latar belakangnya, Jepang membuat peraturan-peraturan yang bersewenang-wenangan terhadap Jepang itu sendiri. Prosesnya, Tengku Abdul Jalil dan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang, dan akhirnya Tengku Abdul Jalil ditangkap dan ditembak mati. Siap cukup. Untuk ini Bapak akan memberikan tayangan video yang menggambarkan bagaimana dampak yang diberikan oleh pendudukan Jepang, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nanti kalau kalian simak, dicatat, dan Bapak akan memberikan materi yang harus kalian catat. Silakan kalian ambil itu, kami ada video begini. Bisa sambil kalian mengamati dan menuliskan poin-poin penting daripada slide yang saya akan dalam video sebelumnya. Bisa kalian perhatikan di proyektor, video tersebut hanya sebatas ilustrasi bagaimana kegiatan pemuda pada masa pendudukan Jepang. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada bagaimana pendudukan Jepang menjadi Jepang. Mulai dari pembangunan sampai pada tujuan yaitu membuat tangan Jepang. Jadi ini adalah bagaimana ya, barusan adalah bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia. Tadi sudah digambarkan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang nanti kalian mengerjakan APD yang dilakukan contohnya, di mana kalian itu harus melakukan analisis, melakukan analisis bagaimana sih dampak yang diberikan dari pendudukan Jepang itu terhadap masyarakat Indonesia, baik dari sudut pandang dampak negatif maupun dampak positifnya. Lalu berikan kesimpulan. Waktunya sudah balik, teman. Nanti tolong dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kita diskusinya di pandangan saya. Nanti masing-masing dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Siap pahami? Silakan dari perwakilan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kita baik, berarti kita mempresentasikan tidak ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami tentang dampak positif dan negatif akibat dari pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Dampak positif memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu, pada tanggal 12 September 1943, tempat Jepang membentuk Badan Pertimbangan Kepresidenan Shui Sangikai dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa Shui Sangiin. Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan. A. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. B. Melarang semua jenis kegiatan rapat dan kegiatan politik. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian. Dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang bidang pendidikan.
Dampak positifnya adalah pada bidang pendidikan di Indonesia diperkenalkan sistem Nippon Service dan penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan atau pengajaran. Lalu diperkenalkan kegiatan upacara di sekolah, kemudian sampai sekarang masih dilakukan kegiatan tersebut. Dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bidang birokrasi, dampak positifnya adalah orang-orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting dari sebelumnya, yang hanya dipegang oleh orang Belanda dengan masih dalam pengawasan Jepang. Sedangkan dampak negatifnya adalah kekuasaan Jepang di Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu angkatan darat dan angkatan laut. Sistem pemerintah diatur berdasarkan aturan militer siap tubuh. Dari pemaparan hasil diskusi masing-masing kelompok, barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh kalian kepada teman-temannya, silakan. Minimal satu aja dulu ya, pertanyaannya bagaimana ditujukan kepada kelompok siapa. Baik, silakan. Izin bertanya, tolong sebut dan jelaskan dampak positif dan dampak negatif dalam bidang kebudayaan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak positif dari bidang budaya adalah sedangkan dampak negatifnya adalah Izin bertanya, Pak. Mengapa kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan? Siap cukup. Izin menjawab untuk nomor 2, karena tidak sesuai dengan harapan Jepang. Izin bertanya, tadi dijelaskan oleh kelompok sebelah itu cuma dampak positifnya aja. Ada nggak dampak negatifnya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak negatif dari bidang pendidikan yaitu menurunkan sekolah. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian. Jawaban-jawaban kalian sangat baik, sangat luar biasa sekali. Dan Bapak sangat apresiasi kepada kalian. Hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan barusan, lalu bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil bersama tentang dampak daripada pendudukan Jepang di Indonesia? Simpulan dari pendudukan Jepang terhadap kehidupan bangsa Indonesia, masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan di Indonesia. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan pada masa pendudukan Jepang adalah masa-masa kelam, penuh penderitaan, akan tetapi tidak semuanya yang benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme di Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Cukup. Barangkali Anda yang ingin memberikan refleksi ya pada kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak persilakan. Saya Pak, izin mencoba memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya mendapatkan pengetahuan bahwasanya dampak pendudukan Jepang ternyata ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Sedangkan dari dampak negatifnya, pada umumnya rakyat Indonesia banyak mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh kebijakan Jepang pada saat memperlakukan rusak. Siap cukup. Seperti halnya yang disampaikan oleh kalian, terutama tadi yang disampaikan oleh Jarod, bahwasanya pendudukan Jepang di Indonesia itu bukan hanya memberikan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Hanya saja perlakuan kejam terhadap rakyat Indonesia yang dilakukan oleh Jepang itu menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara. Bahkan melakukan kebenaran meskipun itu dilakukan oleh kaum nasionalis karena kaum jualan. Ini kita kalau memberikan kebenaran yang lakukan Jepang memberikan itu pada itu itu ada yang bisa untuk melakukan kebenaran dari jualan ada yang itu kali itu langsung dengan masyarakat mereka Indonesia. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada para selaku